Selamat siang para fans kardus dan anti kardusnya MU yang menunggu video review ini. Gue langsung bikin sebenarnya, masih subuh karena gue posting yang siang, jadi selamat siang. Ada dua match yang gue mau bahas, yaitu Chelsea dan MU. Ya, kalau untuk orang bilang fans MU itu seneng banget semua keluar kandang, terutama yang kardus-kardus berkeliaran di TL gue. Banyak yang gue blok, tapi pada saat kemarin lawan Everton seri nggak ada yang ngoceh, semua masuk gua. Oke? Jadi untuk gue ini hanya, untuk Chelsea pun juga hanya 3 points ya. There is still 10 match to go, 30 poin masih bisa dimenangkan. Kita mulai dulu dengan Chelsea. Sebentar gue buka data dulu. Chelsea ball possession 61%, shots on target 10 dibanding Everton 1, shot of target 2 dibanding Everton 1, dan Everton intinya 2 shots, Chelsea 12 shots. Oke? Apakah gue heran dengan stats ini? Sama sekali tidak. Kalau lihat pada saat mereka menang bermain lawan Arsenal, terus gue sempet berapa kali jadi komentator di match Everton, gue tonton itu, yang gue perhatikan adalah begitu buruknya Everton melakukan passing. Akurasi passing itu antara 70-75%, itu sangat rendah sekali. Terus kalau lihat Arsenal menang 3-2 kalau nggak salah, 2 gol itu jatuh dari langit yang tidak akan terjadi lagi. Oke? Jadi kalau Chelsea menang 4-0 di kandang, ya gue nggak heran sama sekali. Chelsea permainannya bagus. Everton di bawah Ancelotti, yang orang bilang pelatih hebat, memenangkan banyak trofi. Untuk gue Everton masuk jajarannya Mourinho dan Zidane ya. Dan itu udah Ancelotti, sorry. Dan itu udah bertahun-tahun gue bilang. Gue tidak lihat, bahkan pada saat dia pegang Munchen, dia pegang Madrid, gak ada bagus-bagusnya. Murni mengandalkan skill pemain. Sama kayak Madrid yang tadi kalah lawan Betis 7 kali gak pernah menang, kalah, dan ujungnya menang lawan Barca, kalah lawan Betis. Seperti persis apa yang gue prediksi, akan kalah terus lawan tim kecil, ya karena itu miskin taktik. Tapi fansnya pasti nggak terima, dan lu lihat Barca yang akan juara, walaupun Barca lagi terseok-seok juga. Oke, nah kembali ke Chelsea tadi. Sebenarnya Chelsea benar-benar menguasai pertandingan, bermain dengan gaya Lampard. Everton emang nggak bisa ngelawan. Ini Everton di bawah Ancelotti nggak lebih beda dengan di bawah Silva ya. Padahal kualitas Everton itu nggak jelek-jelek amat. Kalau lu tanya kenapa di awal-awal Everton dari calon degradasi bisa meningkat, itu efek dari pelatih baru. Sama yang kejadian dengan Mourinho, sama efek pelatih baru, ujungnya 5 match terakhir nggak menang. Sekarang kejadian sama Ancelotti, 5 kali beruntun nggak terkalahkan, sekarang 2 kali, berapa kali nggak, 3 kali nggak menang-menang. Dan itu akan bertambah terus kalau nggak salah, karena ya gitu. Maka dari itu gue selalu bilang, jangan ngelihat hanya dengan trofi atau hasil, lu lihat cara bermainnya. Kecuali fans MU yang banyak kardusnya, cuma ngelihatnya menang kalah doang, itu ya bebas, terserah. Dan ya salah satu yang harus diperbaiki Ancelotti adalah end passingnya. Kalau end passingnya lebih bagus, atau akurasi passingnya lebih bagus, dia akan lebih menangkan pertandingan. Kan itu butuh untuk bisa meng-create peluang. Lawan Arsenal mereka nyaris nggak dapat peluang. Terus soal, ada yang tanya what about si Barkley bermain bagus semalam. Cuman Barkley berkali-kali gue bilang, ya kayak gue bilang soal Ramsey, soal Wilshere, Iwobi, pemain mediocre banget, nggak layak main di Chelsea. Dia main karena banyak pemain Chelsea yang cedera, sehingga dipasang.
Kalau ada Kante, ada Kovacic, dan Kovacic nggak bagus-bagus amat, itu akan nggak akan main balik lagi. Kita lihat aja di awal-awal musim. Terus bahwa Gilmore lawan Liverpool terakhir ya, dia main itu dari situ aja udah luar biasa. Nggak usah main bagus, tapi cara dia melakukan passing, mengambil keputusan, itu sudah menunjukkan bahwa ini pemain visi. Ini pemain punya visi. Cuman kan pemain muda, pasti ada drop-dropnya. Semoga dia banyak diberi kesempatan oleh Lampard untuk bermain sebagai DM. Karena ini pemain sangat berbakat. Dengan usia 18 tahun kalau nggak salah, lu udah bisa mengimbangin pemain-pemain senior lu dan berani bisa mengambil keputusan yang benar. Itu untuk gue luar biasa. Dan sebagai DM lu kan nggak harus ngadu body ya. Jadi si pemain ini harus diberikan banyak jam terbang lah oleh Lampard. Intinya gue nggak heran Everton di obok-obok akan ngedrop lagi sama kayak Spursnya Mourinho, dan Ole pun juga demikian. Oke. Terus MU, kenapa gue bilang mengatakan itu bahwa MU menang, apakah layak? Ya, layak menang berdasarkan babak pertama. City di babak kedua sudah agak bagusan. Cuman yang gue bingung, di babak pertama dia di press itu hanya dengan 3-4 orang. City di press itu udah sering terjadi ratusan kali, ribuan kali, dan selalu bisa keluar. Kemarin nggak bisa keluar. Bernardo Silva tidak bisa menggantikan Kevin De Bruyne. Dia itu kayak Modric, banyak dribbling di tengah nggak jelas. Zaman itu udah kuno. Kalau ada Kevin De Bruyne, nah baru beban tidak ada di De Bruyne, baru dia bisa bermain. Karena orang lebih fokus ke De Bruyne daripada dia. Nah sekarang nggak ada De Bruyne, udah sangat kelihatan. Ini pemain sangat terbatas lah. Sebenarnya sih bukan Bernardo Silva doang, Sterling yang hancur-hancuran masih aja dipasang. Foden dipasang sayap kanan kemarin di match terakhir, dia main bagus di sayap kanan, tapi kan dia lebih midfielder. Gue nggak ngerti apakah Pep ingin menyimpan pemain atau gimana, gue nggak paham juga maksudnya apa. Cuman dengan tidak mainnya Mahrez, Walker mungkin mau disimpan ya. Gue nggak ngerti disimpan untuk Champions League atau apa gimana, atau rotasi. Mendy juga disimpan, dan di situ kelihatan bahwa City ini nggak ada Kevin De Bruyne, ya jeblok. Aguero juga nggak kelihatan sama sekali. Terlalu banyak pemain yang tidak konsisten lah. Bahkan Ederson yang membuat MU menang itu sebenarnya Ederson. Gol pertama itu harusnya juga bisa, speednya nggak terlalu kenceng dan dia lepas. Gol kedua nggak usah kita bahas. Jadi intinya berdasarkan babak pertama, MU mendapatkan banyak peluang. Cuman lu lihat shots on goalnya satu lebih banyak, 5 kalau nggak salah. Bentar gue cek dulu. Shots on targetnya itu 4. 3 kali di babak pertama itu ke arah kiper loh. Jadi jangan terlalu terbuai dengan data, lu harus nonton matchnya. Karena kiper yang sama sekali tidak membahayakan. Oke. Golnya Martial ya, kalau gue bilang sih kiper yang bagus. Ederson tahun lalu itu bisa nahan bola kayak gitu. Tapi Ederson tahun ini hancur-hancuran seperti banyak pemain City ya. Lu sebagai pelatih stres juga ngelihat pemain lu nggak bisa mengeksekusi apa yang lu inginkan. Karena kalau lu mau bermain dengan melawan tim yang bertahan, dan MU di babak pertama nggak bertahan amat, lu harus melakukan sirkulasi bola lebih cepat dan lebih berani dari mengambil risiko dari sisi passing. Tapi kemarin passingnya juga banyak yang buruk. Jadi berdasarkan 90 menit ya layak kalah. Di babak kedua MU lebih bertahan, parkir bis. Untuk gue sih nggak ada masalah karena mereka lagi unggul. Itu memang cara mereka, cuman tidak selalu berhasil. Masih ingat lawan Liverpool, unggul 1-0, parkir bis, kebobolan.
Nah, dan kemarin juga City tidak memiliki kreativitas. Kita lihat di babak kedua hanya crossing, padahal di depan nggak ada pemain tinggi. Bahkan di MU ada Matic, ada Lindelof, ada Maguire yang sangat kuat dengan bola atas. Akhirnya mentah semua. Jadi kalau dibilang layak menang, iya. Tapi City kemarin itu lawan siapapun nggak susah menang juga. Tanpa De Bruyne, tanpa kreativitas susah juga. Kecuali kalau dari awal dia pasang Mahrez, mungkin masih bisa. Dan nggak pasang Sterling, Bernardo Silva pasang di kiri. Jadi depan Bernardo Silva, Aguero, Mahrez, di tengah David Silva, Rodri, dan Gundogan. Itu mungkin masih bisa berjalan. Lebih banyak kreativitas lah. Kemarin terlalu sedikit kreativitas. Jadi kalau lu tanya MU like menang ya, tapi untuk gue sih tetap 3 point. Dalam arti MU kesulitannya itu bukan lawan tim besar. Yang bisa ngalahin MU kan tahun ini cuma Arsenal sama Liverpool. Sisanya dia dia sapu bersih. Dan justru kenapa MU nggak berada di ranking 1 kalau saya baca itu, karena ya terlalu banyak kehilangan poin lawan tim-tim kecil, dan mereka akan bertemu dengan banyak tim kecil. Jadi gue senang-senang aja.